Bab 400. Nica datang. 1. Mulai sekarang tidak ada lagi Starco. Tempat mereka akan disebut sebagai bintang LX-8. Segera kirim pesawat tempur untuk menjemput Jenderal Armor. Frances merasa cukup cemas ketika melihat kondisi Devan. Yang jelas naluri binatang Devan sudah tidak bisa ditahan lagi. Kalau tidak segera dikendalikan, Devan bisa jadi tidak akan pernah kembali menjadi manusia lagi. Kini, Frances tidak perlu khawatir. Dia bisa menggunakan tubuhnya untuk Devan dan tidak akan ada yang mempermasalahkan. Bagaimanapun, Devan sudah menyelamatkan seluruh Antares. Namun kali ini, mungkin tidak akan mudah mengeluarkan Devan dari wujud transformasi Kirin. Hanya bisa menggunakan cara paling primitif. Dan lagi, dia tidak mungkin melakukannya sendiri. Memikirkan ini, Frances langsung menelepon Dera dan Velove. "Sis, Devan butuh pertolongan kita sekarang. Aku sudah terlalu lelah. Kalian harus segera ke sini," ucap Frances ketika meminta bantuan kedua wanita itu. "Baiklah." Sesudah menerima pesan Frances, kedua wanita itu segera berangkat. Keduanya tadi menyaksikan pertarungan Devan. Mereka tahu Devan saat ini sedang dalam tubuh transformasi Kirin. Pertolongan mereka dibutuhkan untuk membantu Devan keluar dari transformasi Kirin. Adegan selanjutnya hanya bisa disaksikan oleh orang dewasa. Sewaktu kesadaran Devan mulai menipis, dia langsung menyingkirkan kamera interstellar di Antares. Meskipun tidak ada lagi kamera interstellar dan wujud Devan tidak terlihat lagi, semua orang di Antares tahu kalau Devan sudah memenangkan pertempuran tadi dan Antares menang. Mulai saat ini, nama Devan akan diingat seantero Antares. Dia adalah pahlawan sejati. Bang! Sosok Devan muncul begitu saja, lalu jatuh di gunung. Dia sudah masuk terlalu dalam pada transformasi Kirin mendalam dan tidak mampu melepaskan diri. Leluhur, monster merah itu adalah Devan, ini wujud tubuhnya yang paling kuat. Sebelum Devan mematikan kamera interstellar, Andarun melihat transformasi mengerikan Devan melalui layar. Meskipun dia belum pernah melihat Devan berubah jadi Kirin secara langsung. Tapi dia tahu Devan bisa berubah menjadi binatang buas. Nica langsung meraih bahu Andarun dan bergegas menuju ke tempat yang ditunjukkan TV. Tidak peduli apa roulet penentu kematian ada di tangan Devan atau tidak, atau apa Altair dibunuh Devan, saat ini dia harus pergi menemui Devan. Dia lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Tak lama kemudian, Frances, Velove, dan Dera muncul di dekat gunung tempat Devan berada. Dengan bantuan satelit dan drone, ketiganya menemukan Devan. Segera singkirkan semua satelit dan drone. Frances langsung memberi perintah. Dia tidak ingin adegan selanjutnya disiarkan secara global. Devan tiba-tiba meninju gunung di depannya, mereka bertiga hanya bisa saling memandang. Pada saat Devan meninju gunung langsung bergetar hebat. Padahal, gunung ini awalnya berukuran besar. Namun, kini setengahnya dihancurkan Devan. Kekuatan Devan saat ini terlalu menakutkan. Velove menutup mulutnya, lalu menatap Dera dan berkata, "Kak Dera, kamu yang paling kuat, bagaimana kalau kamu duluan?" Di saat seperti ini, tidak usah saling dorong. Tujuan utama kita adalah menyelamatkan adik kita, kata Frances. Ya, mereka bertiga mengangguk dan menuju ke arah Devan. Namun, tepat ketika itu, dua sosok muncul secara tiba-tiba. Mereka bertiga langsung berhenti. Dua orang yang muncul tentu saja adalah Nica dan Andarun. Sesudah melihat dampak pukulan Devan di depan mata, Andarun langsung gemetar. Sepertinya Nica tidak bohong saat mengatakan Devan bisa membunuh Valkyria.
Lagi pula, dia sendiri tidak akan mampu meruntuhkan gunung dalam waktu sesingkat itu. Binatang jahanam. Mata Nica tiba-tiba memerah saat melihat Devan. Ingin rasanya menamparkan Devan sampai mati. Namun hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah menanyakan keberadaan roulette penentu kematian. Mendengar suara Nica, Devan langsung menoleh. Sepasang matanya menatap Nica. "Deva, aku mau tanya padamu." Nica belum selesai bicara tapi sosok merah menyala itu berlari ke arahnya. "Huff." Nica mendengus dingin. Dia menamparkan Devan dengan telapak tangan. Bang! Devan langsung terpental. Dengan keras, dia menabrak dinding batu di gunung. Dia hampir menghancurkan tembok gunung setebal 1000 meter. Devan. Melihat ini, ketiga kakak perempuan Devan berseru. Pukulan yang sepertinya biasa saja, ternyata memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Padahal kekuatan Devan bahkan melampaui Valkyria. Namun, sesaat sebelum asap dan debu menghilang, Devan masih berlari menuju Nica dengan kecepatan tinggi. Ekspresi Nica tampak kaget. Transformasi hewan macam apa ini? Kenapa pertahanannya sangat kuat? Jelas sekali, kekuatan pertahanan yang ditunjukkan Devan sungguh luar biasa. Meskipun Devan tidak menggunakan kekuatan penuh, dia sudah bisa membunuh puncak Valkyria secara instan. Namun Devan baru saja terpental. Nica sepertinya juga tidak terluka. Sesudah tinggal di alam rahasia Athenia selama bertahun-tahun, Nica sudah melawan banyak manusia yang bisa transformasi jadi binatang buas. Tapi dia belum pernah melihat tubuh sekecil Devan dengan tingkat pertahanan sangat kokoh. "Pergi kau!" Nica menyerang dengan telapak tangan lagi. Namun, kali ini, monster merah itu malah bisa meraih telapak tangannya. Nica segera menggunakan tangannya yang lain untuk menamparkan Devan. Tapi telapak tangan Devan yang lain juga meraih tangannya Nica yang satunya. "Kekuatanmu sungguh besar." Nica tercengang. Walaupun tubuh Nica sekarang hanyalah tiruan, ia mempunyai kekuatan tingkat Freyja. Tak diduga, dia tidak dapat melepaskan diri dari Devan. Mungkinkah Devan bahkan melampaui Valkyria, yaitu seorang Master Freyja? Di atas Valkyria masih ada lagi. Dan alam yang lebih kuat dari Valkyria adalah Freyja. Nica tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman Devan dan raut bingung mulai muncul di mata indahnya. Dia ceroboh dan tidak menggunakan teknik bela diri. Sekarang kedua tangannya ditahan, sudah terlambat kalau dia mau menggunakan teknik bela diri. "Andarun, kenapa kamu tidak membantuku?" teriaknya tanpa sadar. Hah, Andarun masih tercengang. Apa dia dapat menolong? Bagaimana caranya membantu? Dia hanyalah Master Imperial Trius. Kalau ikut campur dalam pertarungan ini, bukankah itu berarti dia akan mati? Rupanya Andarun tidak bego. Kalau ikut cemapur niscaya dia malah yang akan mati. Semula Devan masih bertarung melawan Nica, tapi ketika mendengar nama Andarun, matanya segera menoleh. Celestial, Eternal, Andarun. Banyak kalimat keluar dari mulut Devan satu persatu. Melihat mata Devan yang dingin seperti binatang buas, Andarun mendadak merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia sungguh gelisah sampai berbalik dan lari. Tapi, apakah bisa dia melarikan diri? Devan segera meloloskan Nica dan segera mengejar Andarun. Saat ini, kecepatannya sangat tinggi. Baru saja Andarun berlari beberapa meter. Cakar merah menyala kiring menembus dada Andarun. Devan berhasil mengejar dan menusuk dadanya dengan cakar. Devan segera mengangkat Andarun. Itu adalah Celestial Eternal Andarun, dia telah melumatkan seluruh klan Sone. Devan telah membunuh hampir semua orang di klan Drohi.
Di luar dugaan, ternyata Andarun masih hidup. Mengerikan. Niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Leluhur, selamatkan aku. Andarun menatap Nica dengan ketakutan. Sayangnya, Nica tidak bisa menyelamatkan Andarun sama sekali. Puff. Cakar Devan lainnya juga menembus tubuh Andarun. Kemudian, dua cakar menarik keluar. Brak. Tubuh Andarun terbelah dua tepat di tengah. Bersambung. Bab 400 Nica datang 2. Ah! Andarun berteriak. Dia adalah seorang Master Imperial Trius. Ketika tubuhnya robek jadi dua, Andarun seharusnya tidak mungkin mati begitu saja. Dia marah tapi bingung untuk memahami semua ini. Kenapa Devan bisa sangat kuat? Andarun sekarang adalah Master Imperial Trius, kenapa dia masih bisa dibunuh seketika? Kali ini, Nica tiba-tiba menyerang. Sebuah senjata bintang sudah ada di tangannya. Seketika itu juga keluar tekanan mengerikan dari senjata bintang. Ini merupakan senjata bintang 9. Benda yang mampu membunuh Imperial Trius dengan instan. Tapi, bagi Nica, senjata bintang 9 bukan senjata terkuat yang dia punya. Tapi karena ini adalah tubuh tiruannya, dia cuma memberikan senjata bintang 9 untuknya. Senjata bintang 9 pasti tidak akan ada yang bisa mengalahkan di seluruh Antares. Nica bahkan tak ada yang bisa mengalahkan. Hukuman Lustia. Nica mengangkat pedang bintang 9 dengan dua tangan. Lalu berseru ringan. Saat ini, Nica seakan menjelma menjadi seorang dewi. Roh dewi muncul tepat di belakang. Gerakannya persis mengangkat pedang dan menebas Devan. Dengan kekuatan tingkat Freya Nica, ditambah senjata bintang 9. Pedang ini sangat mengerikan. Gunung pun akan terbelah. Wosh! Pedang besar datang dan hendak memenggal kepalanya. Tapi di depan sebuah serangan mengerikan, Devan tidak bersembunyi. Sebaliknya, dia mengangkat cakar untuk menahan gerakan pedang raksasa. Mustahil. Nica terbelalak. Devan bisa menahan teknik yang dikeluarkan oleh senjata bintang 9 tanpa bantuan apa-apa. Kalau begitu sebenarnya sekuat apa Devan? Mustahil seorang puncak Freya punya pertahanan sekuat ini. Namun fakta ada di depan matanya. Devan, berlututlah. Teriak Nica dengan marah dan menekan kuat-kuat dengan kedua tangannya. Roh sang dewi juga melakukan tindakan yang sama. Dia tidak percaya Devan bisa menahan serangan ini. Kekuatan yang berasal dari pedang raksasa itu bahkan lebih besar lagi. Langsung menekan tubuh Devan sampai masuk ke dalam tanah sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, tubuh Devan tidak lagi terlihat dan sudah sepenuhnya ditekan ke tanah oleh pedang raksasa itu. Wosh! Tiba-tiba, Nica merasakan kekuatan pedangnya melemah. Malah membal sehingga tubuhnya terpental ke udara. Sebelum akhirnya dia menstabilkan tubuhnya. Dan tepat di bawahnya, sebuah jurang sepanjang ratusan meter muncul. Sebagai dampak tanah yang dipotong oleh pedang raksasa. Matanya masih menatap tidak peduli. Kemungkinan besar saat ini tubuh Devan sudah terbelah dua karena serangan pedangnya. Di luar dugaan, balas dendam ternyata bisa sangat mudah. Saat ini, Nica sebenarnya merasa sedikit aneh. Selama ini, dia ingin sekali memotong-motong tubuh orang yang membunuh putranya. Tapi sesudah benar-benar membunuh Devan, Nica tidak merasakan kesenangan. Meski Devan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi lalu kenapa? Tubuh Nica sendiri hanyalah tiruan. Dan yang dia gunakan senjata bintang 9. Dia sebenarnya punya senjata caesar yang lebih kuat, tapi senjata itu tidak dia digunakan.
Senjata Caesar adalah senjata yang lebih tinggi dari bintang 9. Tapi saat ini Devan sudah dia bunuh. Misi berikutnya adalah menemukan roulette penentu kematian. Selama roulette penentu kematian masih berada di Antares, dia akan bisa menemukannya. Akan sulit kalau harus mencari sendirian, jadi dia bisa meminta seluruh Antares untuk mencarikan untuk dia. Tanpa ada sikap sopan sama sekali. Klon Nica ini memang lebih kuat dari alien bintang Starco. Seluruh Antares harus mematuhi perintahnya. Tolong aku. Tubuh Andarun terbelah dua. Dia terjatuh ke tanah dan meminta pertolongan Nica. Nica melirik Andarun. Dia menilai Andarun punya watak angkuh dan rakus, serta takut mati. Namun, terlintas dalam pikirannya kalau Andarun mungkin satu-satunya klan Druhi yang tersisa. Dia harus sedikit melunak, lalu menyelamatkan Andarun untuk kali ini. Meski di mata orang luar, luka Andarun tidak akan bisa tertolong lagi. Namun bagi Nica yang sudah lama tinggal di alam rahasia, Andarun masih bisa diselamatkan. Nica menyingkirkan senjata bintang 9. Dalam sekejap, dia sampai di sebelah Andarun. Hendak merawat Andarun. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Kaki petir. Ketika dia berbalik, tiba-tiba tampak sosok merah menyala di sana. Tapi yang mengejutkan Nica adalah dia tidak menyerang. Sebaliknya, langsung memeluk pinggang dan mengangkatnya. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku. Ekspresi Nica tampak kaget. Sayangnya di mata Devan, saat ini Nica hanyalah tubuh yang akan dia nikmati. Apa harus dibiarkan saja? Tidak mungkin. Brak. Cakar Devan menarik pelan. Punggung Nica terekspos. Kulitnya seputih salju dan tanpa celah. Layaknya ukiran batu giok. Meski begitu, usia Nica tidak lagi muda. Sudah mencapai usia lebih dari 300 tahun. Tapi dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Usianya yang 300 tahun setara dengan manusia rata-rata berusia 20-an. Terlebih lagi, kulitnya bahkan 100 kali lebih mulus dibandingkan wanita berusia 20 tahun. Ini adalah tubuh yang sangat indah bahkan membuat tuan muda klan Chean terpesona. Melihat ini, ketiga kakak Devan yang sedikit khawatir mulai menunjukkan ekspresi santai. Sepertinya kita tidak diperlukan lagi. Dengan kekuatan wanita ini, dia pasti bisa membantu Devan mengatasi naluri binatangnya. Frances, Velove, dan Dera bersiap menonton dari pinggir. Lepaskan aku. Nica meronta sekuat tenaga. Tapi, tangan Devan sangat kuat. Rasanya seperti bisa mencengkeram gunung. Andarun menggunakan sisa napas terakhirnya untuk melihat adegan di depan matanya. Dia benar-benar tercengang. Bukankah leluhur mengatakan kalau dia bisa membunuh Valkyria dengan sangat mudah? Lalu apa yang terjadi saat ini? Krak. Dengan cakar kirin Devan, rok Nica robek. Nica bukan orang bodoh. Dia juga tahu apa yang ingin dilakukan binatang ini. ROARR. Nica menggeram pelan. Tubuhnya mulai berubah. Bahkan tumbuh bulu-bulu yang indah. Nica juga berubah menjadi binatang buas. Ternyata Nica juga bisa bertransformasi menjadi binatang. Darah leluhur binatang yang ia bangkitkan adalah darah leluhur burung merak. Harus diakui bahwa teknik tubuh doppelganger klan Chean memang hebat. Tubuh tiruan saja bisa berubah menjadi binatang buas. Sesudah bertransformasi menjadi binatang, wajah Nica tidak berubah, tapi bulu-bulu indah tumbuh di atas kepala dan punggungnya, membuat dia terlihat lebih cantik. Dengan bantuan dari transformasi hewan, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Nica akhirnya bisa lepas dari cengkraman Devan sedikit demi sedikit.
Raut kegembiraan tampak di wajah Nica. Untungnya, tubuh tiruan ini bisa berubah menjadi binatang buas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lepas dari pelukan Devan. Devan saat ini sangat menakutkan. Dia tidak percaya kalau Devan hanyalah pasukan biasa dari Antares. Akhirnya Nica merentangkan tangan Devan sampai cukup lebar untuk dia bisa kabur. Namun, saat ini, kekuatan di tangan Devan tiba-tiba semakin kuat. Nica kembali dipeluk erat. Semua upayanya sia-sia. Devan menggendong Nica dan berlari menuju sebuah gua. Jelas, meskipun Devan tidak lagi punya moral. Namun naluri manusia untuk sembunyi karena rasa malu membuatnya tidak mau melakukan ini di depan umum. Tidak, Nica menjerit kesakitan. Dia tidak pernah menyangka ketika dia datang ke Antares sebagai Freyja, dia akan Tapi masalahnya adalah untuk merasakan nikmatnya balas dendam, Nica membuat dirinya bisa merasakan 100% apa yang dirasakan tubuh tiruannya. Bersambung. Bab 401 Pahlawan Super 2. Ledakan besar menggetarkan bumi. Bukan cuma tiruan Nica, gunung juga hancur seketika karena ledakan. Untungnya Devan segera bereaksi. Saat dia merasakan Nica mau meledakkan diri, dia segera mundur secepat mungkin, sehingga tidak terluka sama sekali. Sayangnya, Devan tidak bisa mendapat darahnya. Kalau sampai dapat, Deva akan melumuri roulette penentu kematian dengan darah wanita itu. Sesudah menuai banyak sekali nyawa di Starko, roulette penentu kematian penuh dengan esensi. Tapi, sebagian besar esensi sudah dipakai roulette penentu kematian untuk memperbaiki diri. Tapi sisanya seharusnya cukup untuk membentuk tubuh yang mampu menampung jiwa kaisar pembunuh, kan? Sayang sekali saat ini Devan tidak berani memanggil keluar jiwa kaisar pembunuh. Dia tidak mau terjadi apa-apa pada mentalnya lalu jadi bodoh. Devan bisa urus ini nanti. Wanita yang sebelumnya kekuatannya berada di atas master terkuat di Starko. Dan dia bilang kalau dia cuma tubuh tiruan. Devan mengerutkan keningnya. Ini belum selesai. Wanita ini dari alam rahasia Athenia. Sepertinya Devan perlu pergi ke alam rahasia Athenia untuk menyelesaikan masalah ini dan menghindari masalah yang akan ditimbulkan di masa depan jika tidak segera diurus. Devan tidak menyangka akan mudah memasuki alam rahasia Athenia, tapi tidak akan semudah itu untuk keluar. Di alam rahasia Athenia, di kediaman Tuan Muda Klancean, Nica sangat marah. Devan. Jelas sekali, dia ingin membunuh Devan saat ini. Devan sudah membunuh putra dan pelayannya, lalu mengambil roulette penentu kematian, dan kemudian semuanya menjadi dendam yang tersimpan. Tapi sayang sekali, Nica tidak bisa meninggalkan alam rahasia Athenia untuk saat ini. Meskipun tubuh tiruannya sangat kuat, namun tidak bisa digunakan lagi dalam waktu singkat. Bagaimanapun, akan menghabiskan darah dan esensinya. Jika terlalu sering digunakan, akan berdampak pada pelatihannya. Tapi wujud aslinya tentu saja tidak akan pernah meninggalkan alam rahasia Athenia. Harganya terlalu mahal. Namun, sebelum meledakkan diri, Nica sudah meninggalkan pesan untuk Devan. Dia menantang Devan datang ke alam rahasia Athenia, tapi entah Devan berani atau tidak. Dia merasa Devan tidak punya nyali. Tidak peduli seberapa kuat seorang master, ia harus bersikap sopan jika menyangkut alam rahasia Athenia. Tiruanku tidak bisa berbuat apa-apa dan aku tidak bisa menyusahkan Seirus lagi. Kalau Devan tidak pernah datang ke alam rahasia Athenia, aku tidak akan pernah bisa balas dendam. Nica terbaring di sofa dengan berkeringat deras, sambil terlihat sedih. Di Antares. Devan, kamu di mana?
Ledakan yang menggemparkan bumi menghempaskan 3 kakak perempuan Devan meski berada jauh. Untungnya Dera kini sangat kuat. 100.000 batu tera membuat dia hampir memasuki alam Mahatma. Ditambah lagi, jaraknya jauh. Jadi, dengan perlindungannya, Frances maupun Velove tidak terluka. Tapi mata mereka khawatir. Lagi pula, Devan terkena ledakan mengerikan dari jarak sedekat itu. Apa tubuh Devan sudah hancur? Ketika tidak ada jawaban, Velove menutup mulutnya dengan ketakutan. Mungkin tidak, sejak kita pergi, kekuatan Devan meningkat pesat, kata Dera. Tapi tingkat kekuatan ledakan barusan jauh lebih tinggi daripada Master Starko. Sepertinya orang itu adalah master dari alam rahasia. Frances menyipitkan matanya yang indah. Master alam rahasia. Ekspresi Dera dan Velove berubah pucat. Benar, dan itu mungkin saja dari 3 alam rahasia teratas. 3 alam rahasia teratas. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang masuk 3 alam rahasia teratas. Dan sangat jarang ada yang keluar dari alam rahasia. Kenapa tiba-tiba ada yang muncul dari alam rahasia? Kekhawatiran di mata ketiga wanita itu semakin kuat saat menyadari orang barusan adalah master yang keluar dari alam rahasia. Untungnya, saat ini terdengar sebuah suara. Kakak. Mereka bertiga menoleh, kalau bukan Devan siapa lagi? Namun, kini pakaian bagian atas Devan sudah hilang sama sekali, memperlihatkan tubuh kekarnya. Adik. Ketiga orang itu segera berlari. Memeluknya. Mereka sangat ketakutan karena mengira Devan mati oleh ledakan Master Freyja. Aku baik-baik saja. Devan mencium aroma berbeda yang datang dari mereka bertiga, seolah rasa lelah akibat pertarungan tadi sudah hilang. Kakak, kenapa kalian ada di sini? Devan memandang mereka bertiga dengan heran. Aku mau membantumu, tapi sepertinya bantuan kita sudah tidak dibutuhkan lagi, ucap Velove dengan jengkel. Beberapa bulan lalu, dia ingin tidur dengan Devan, tapi tertunda karena operasi. Kali ini, dia siap menyerahkan tubuhnya kepada Devan. Tapi, malah direbut oleh seorang wanita dari alam rahasia. Devan melirik ketiga kakak perempuan yang cantik, mendeham dan tersenyum, lalu berkata, sekarang belum terlambat. Apa kamu baru ingat kita sekarang? Sudah terlambat. Velove mengangkat kepala kecilnya dengan sombong. Devan, bagaimana rasanya wanita tadi? Tapi tak lama kemudian, Velove menatap Devan seolah ingin bergosip. Kak Velove, kamu akan tahu kalau kamu coba sendiri. Devan tersenyum nakal. Tidak, kata Velove dengan wajah memerah. Meskipun dia ingin mencicipi tubuh Devan. Tapi Frances dan Dera masih ada di sana. Sebelumnya, dia ingin membantu Devan mengendalikan transformasi Kirin. Sekarang Devan tidak lagi dalam wujud binatang buas, Velove tentu saja merasa malu. Tidak masalah kalau dia sendirian di sini. Tapi tidak mau karena ada orang lain. Kak Dera. Melihat Velove malu, Devan menatap Dera. Frances, ayo pergi. Dera segera keluar dari sana. Frances, oh iya, aku juga harus menghadiri upacara. Devan, Kak, ini sudah hampir malam, mau upacara apa? Frances, aku juga ada sidang malam ini. Sesudah mengatakan itu, dia segera pergi. Kak, aku juga mau ikut kamu. 2 orang lainnya juga ikut pergi. Mereka bertiga malu. Tapi Devan terdiam. Biasanya kalau sendirian, ketiga kakak perempuannya ini ingin melumat tubuh Devan. Kenapa mereka semua pura-pura sibuk hari ini? Karena mereka tidak mau, Devan tentu saja tidak akan bernaksa. Bagaimanapun, cepat atau lambat mereka akan menjadi miliknya. Saat Devan kembali muncul di kota,
Dia melihat kalau posternya terpampang di seluruh kota. Di kereta bawah tanah, stasiun, gedung. Sejauh mata memandang. Di semua tempat yang bisa dilihat. Karena saat ini Devan sudah menjadi pahlawan super. Benar-benar tidak ada yang menduga. Lihat, orang itu mirip pahlawan Armor. Mereka keduanya persis sama. Kalau dari penampilan mirip, bukankah itu benar-benar pahlawan Armor? Kemunculan Devan langsung membuat heboh. Seketika banyak orang muncul. Baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Mengelilingi Devan. Pahlawan Armor, terima kasih sudah menyelamatkan Antares. Pahlawan Armor, aku mencintaimu. Melihat banyak orang berkumpul, Devan pun merasakan pusing. Tampaknya menjadi terkenal bukanlah hal yang baik. Saat itu, ponsel Devan berdering. Frances yang meneleponnya. Devan, cepat datang ke aliansi sekutu. Bersambung. Bab 401 Pahlawan Super 2. Ledakan besar menggetarkan bumi. Bukan cuma tiruan Nietzsche, gunung juga hancur seketika karena ledakan. Untungnya Devan segera bereaksi. Saat dia merasakan Nietzsche mau meledakkan diri, dia segera mundur secepat mungkin. Sehingga tidak terluka sama sekali. Sayangnya, Devan tidak bisa mendapat darahnya. Kalau sampai dapat, Deva akan melumuri roulet penentu kematian dengan darah wanita itu. Sesudah menuai banyak sekali nyawa di Starko, roulet penentu kematian penuh dengan esensi. Tapi, sebagian besar esensi sudah dipakai roulet penentu kematian untuk memperbaiki diri. Tapi sisanya seharusnya cukup untuk membentuk tubuh yang mampu menampung jiwa kaisar pembunuh, kan? Sayang sekali saat ini Devan tidak berani memanggil keluar jiwa kaisar pembunuh. Dia tidak mau terjadi apa-apa pada mentalnya lalu jadi bodoh. Devan bisa urus ini nanti. Wanita yang sebelumnya kekuatannya berada di atas master terkuat di Starko. Dan dia bilang kalau dia cuma tubuh tiruan. Devan mengerutkan keningnya. Ini belum selesai. Wanita ini dari alam rahasia Athenia. Sepertinya Devan perlu pergi ke alam rahasia Athenia untuk menyelesaikan masalah ini dan menghindari masalah yang akan ditimbulkan di masa depan jika tidak segera diurus. Devan tidak menyangka akan mudah memasuki alam rahasia Athenia, tapi tidak akan semudah itu untuk keluar. Di alam rahasia Athenia, di kediaman Tuan Muda Klancean, Nietzsche sangat marah. Devan. Jelas sekali, dia ingin membunuh Devan saat ini. Devan sudah membunuh putra dan pelayannya, lalu mengambil roulet penentu kematian, dan kemudian semuanya menjadi dendam yang tersimpan. Tapi sayang sekali, Nietzsche tidak bisa meninggalkan alam rahasia Athenia untuk saat ini. Meskipun tubuh tiruannya sangat kuat, namun tidak bisa digunakan lagi dalam waktu singkat. Bagaimanapun, akan menghabiskan darah dan esensinya. Jika terlalu sering digunakan, akan berdampak pada pelatihannya. Tapi wujud aslinya tentu saja tidak akan pernah meninggalkan alam rahasia Athenia. Harganya terlalu mahal. Namun, sebelum meledakkan diri, Nietzsche sudah meninggalkan pesan untuk Devan. Dia menantang Devan datang ke alam rahasia Athenia, tapi entah Devan berani atau tidak. Dia merasa Devan tidak punya nyali. Tidak peduli seberapa kuat seorang master, ia harus bersikap sopan jika menyangkut alam rahasia Athenia. Tiruanku tidak bisa berbuat apa-apa dan aku tidak bisa menyusahkan Seirus lagi. Kalau Devan tidak pernah datang ke alam rahasia Athenia, aku tidak akan pernah bisa balas dendam. Nietzsche terbaring di sofa dengan berkeringat deras, sambil terlihat sedih. Di Antares. Devan, kamu di mana?
Ledakan yang menggemparkan bumi menghempaskan 3 kakak perempuan Devan meski berada jauh. Untungnya Dera kini sangat kuat. 100.000 batu tera membuat dia hampir memasuki alam Mahatma. Ditambah lagi, jaraknya jauh. Jadi, dengan perlindungannya, Frances maupun Velove tidak terluka. Tapi mata mereka khawatir. Lagi pula, Devan terkena ledakan mengerikan dari jarak sedekat itu. Apa tubuh Devan sudah hancur? Ketika tidak ada jawaban, Velove menutup mulutnya dengan ketakutan. Mungkin tidak, sejak kita pergi, kekuatan Devan meningkat pesat, kata Dera. Tapi tingkat kekuatan ledakan barusan jauh lebih tinggi daripada Master Starko. Sepertinya orang itu adalah master dari alam rahasia. Frances menyipitkan matanya yang indah. Master alam rahasia. Ekspresi Dera dan Velove berubah pucat. Benar, dan itu mungkin saja dari 3 alam rahasia teratas. 3 alam rahasia teratas. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang masuk 3 alam rahasia teratas. Dan sangat jarang ada yang keluar dari alam rahasia. Kenapa tiba-tiba ada yang muncul dari alam rahasia? Kekhawatiran di mata ketiga wanita itu semakin kuat saat menyadari orang barusan adalah master yang keluar dari alam rahasia. Untungnya, saat ini terdengar sebuah suara. Kakak. Mereka bertiga menoleh, kalau bukan Devan siapa lagi? Namun, kini pakaian bagian atas Devan sudah hilang sama sekali, memperlihatkan tubuh kekarnya. Adik. Ketiga orang itu segera berlari. Memeluknya. Mereka sangat ketakutan karena mengira Devan mati oleh ledakan Master Freyja. Aku baik-baik saja. Devan mencium aroma berbeda yang datang dari mereka bertiga, seolah rasa lelah akibat pertarungan tadi sudah hilang. Kakak, kenapa kalian ada di sini? Devan memandang mereka bertiga dengan heran. Aku mau membantumu, tapi sepertinya bantuan kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Ucap Velove dengan jengkel. Beberapa bulan lalu, dia ingin tidur dengan Devan. Tapi tertunda karena operasi. Kali ini, dia siap menyerahkan tubuhnya kepada Devan. Tapi, malah direbut oleh seorang wanita dari alam rahasia. Devan melirik ketiga kakak perempuan yang cantik, mendeham dan tersenyum, lalu berkata, sekarang belum terlambat. Apa kamu baru ingat kita sekarang? Sudah terlambat. Velove mengangkat kepala kecilnya dengan sombong. Devan, bagaimana rasanya wanita tadi? Tapi tak lama kemudian, Velove menatap Devan seolah ingin bergosip. Kak Velove, kamu akan tahu kalau kamu coba sendiri. Devan tersenyum nakal. Tidak, kata Velove dengan wajah memerah. Meskipun dia ingin mencicipi tubuh Devan. Tapi Frances dan Dera masih ada di sana. Sebelumnya, dia ingin membantu Devan mengendalikan transformasi Kirin. Sekarang Devan tidak lagi dalam wujud binatang buas, Velove tentu saja merasa malu. Tidak masalah kalau dia sendirian di sini. Tapi tidak mau karena ada orang lain. Kak Dera. Melihat Velove malu, Devan menatap Dera. Frances, ayo pergi. Dera segera keluar dari sana. Frances, oh iya, aku juga harus menghadiri upacara. Devan, Kak, ini sudah hampir malam, mau upacara apa? Frances, aku juga ada sidang malam ini. Sesudah mengatakan itu, dia segera pergi. Kak, aku juga mau ikut kamu. 2 orang lainnya juga ikut pergi. Mereka bertiga malu. Tapi Devan terdiam. Biasanya kalau sendirian, ketiga kakak perempuannya ini ingin melumat tubuh Devan. Kenapa mereka semua pura-pura sibuk hari ini? Karena mereka tidak mau, Devan tentu saja tidak akan mernaksa. Bagaimanapun, cepat atau lambat mereka akan menjadi miliknya. Saat Devan kembali muncul di kota,
Dia melihat kalau posternya terpampang di seluruh kota. Di kereta bawah tanah, stasiun, gedung. Sejauh mata memandang. Di semua tempat yang bisa dilihat. Karena saat ini Devan sudah menjadi pahlawan super. Benar-benar tidak ada yang menduga. Lihat, orang itu mirip pahlawan Armor. Mereka keduanya persis sama. Kalau dari penampilan mirip, bukankah itu benar-benar pahlawan Armor? Kemunculan Devan langsung membuat heboh. Seketika banyak orang muncul. Baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Mengelilingi Devan. Pahlawan Armor, terima kasih sudah menyelamatkan Antares. Pahlawan Armor, aku mencintaimu. Melihat banyak orang berkumpul, Devan pun merasakan pusing. Tampaknya menjadi terkenal bukanlah hal yang baik. Saat itu, ponsel Devan berdering. Frances yang meneleponnya. Devan, cepat datang ke aliansi sekutu. Bersambung.